Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun juga, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di Minggu Septuagesima 31 Januari 2021, terambil dari kitab Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai dengan ayat 37, dan epistel atau bacaan dari kitab Mazmur pasal 111 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Diikat oleh topik atau tema perkataan Yesus yang penuh kuasa. Dalam bahasa Batak dituliskan, Gokwasodo hata ni Tuhan Yesus. Saya baca untuk kita, mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul daripada perikop Lukas pasal 4 ayat 31 sampai dengan ayat 37 adalah Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Saudara, dalam perikop khotbah di Minggu Septuagesima 31 Januari 2021, Yesus pergi ke Kapernaum di Galilea. Galilea adalah suatu daerah atau lingkungan regional atau distrik di Palestina Utara. Galilea sangat terkenal dalam Perjanjian Baru, karena di sanalah Tuhan Yesus bertumbuh besar dan menjadi dewasa secara lahiriah. Di Galilea lah Yesus banyak berbuat berbagai-bagai tanda mujizat dan berbagai-bagai pelayanan ataupun pengajaran Allah. Saudara, sesampai di Kapernaum Galilea, Yesus langsung mengunjungi sinagoge Yahudi, yakni tempat orang-orang Yahudi berkumpul, mendengar firman, dan belajar agama.
Pada biasanya, apabila di suatu tempat ada sedikitnya 10 kepala keluarga, maka di sana wajib dibuka sebuah sinagoge. Di sinagoge ini ada penjaga, ada pelayan yang mengatur apabila ada masyarakat yang ingin membutuhkan pelayanan, baik pelayanan rohani maupun sebagai administrator sinagoge itu. Kalau mereka berkumpul di sinagoge, selalu terbuka kemungkinan untuk meminta salah seorang yang datang itu yang dianggap mampu untuk menerangkan, untuk berkhotbah, untuk mengajar, dan bahan pengajaran atau khotbahnya bersumber dari apa yang tertulis dalam hukum-hukum Musa. Yesus sering datang berkunjung dan mengajar di sinagoge yang ada di Kapernaum ini. Dalam pengajarannya, Yesus menjelaskan berbagai-bagai pokok-pokok pengajaran penting yang harus diketahui oleh orang Yahudi, terutama menyangkut pengajaran tentang kerajaan Allah, Basileia tu Theou, termasuk dalam khotbah saat ini juga Yesus mengajar tentang kerajaan Allah. Makanya pada ayat 32 disebut bahwa mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Saudara, dikatakan di ayat 32 itu pengajarannya ataupun perkataannya. Apa itu pengajarannya ataupun perkataannya? Kata pengajaran di sini dalam bahasa aslinya Yunani Gerika logos, yakni pengetahuan, ilmu tentang Allah, juga pengetahuan tentang surga dan sebagainya. Saudara, pengajaran Yesus disebutkan di sini penuh kuasa. Kata penuh kuasa di sini diterjemahkan dari bahasa Gerika exousia, dari kata exesti. Arti secara harfiah dari exesti atau exousia itu adalah kuasa. Punya kemampuan khusus melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Exousia berarti menguasai sepenuhnya. Dalam bahasa Inggris disebut exousia can mean the ability of power to do something, atau the right of privilege to do something, atau power over person or something. Saudara, itu artinya exousia. Dalam bahasa Batak disebut marsahalado pangajarion ni Yesus. Sangat-sangat berbeda dengan pengajaran-pengajaran daripada orang-orang Farisi, ahli Taurat, atau rabi-rabi Yahudi. Pengajaran Yesus bagi mereka, bagi pendengar khotbahnya Yesus ini, betul-betul punya autoritas, wibawa sorgawi. Dan pada saat Yesus mengajar di sinagoge ini, apa yang terjadi? Ternyata terjadi suatu peristiwa yang sangat-sangat menggemparkan, mengagetkan. Tiba-tiba ada seorang yang kerasukan setan di dalam rumah ibadat itu. Dan orang yang kerasukan setan ini berteriak dengan suara keras. Suara keras. Dia menteriakkan apa? Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Nah, demikian suara teriakan daripada orang yang kerasukan setan itu, Bapak Ibu. Saudara, ada yang sangat menarik di sini. Apa yang menarik di sini? Kalau tadi orang Yahudi yang mendengar khotbah Yesus itu memuji pengajaran Yesus dan mereka semua takjub mendengar pengajarannya karena perkataan Yesus penuh kuasa, ternyata bukan hanya manusia, bukan hanya orang yang mendengar khotbah Yesus tadi yang takjub terhadap pengajaran Yesus, Bapak Ibu. Ternyata di sini dan pengakuan seperti tadi itu juga bahwa mereka takjub juga muncul dari seseorang yang sedang kerasukan setan. Orang yang kerasukan setan itu bahkan memberi pernyataan dan penegasan siapa diri Yesus itu. Yakni Yesus itu adalah seorang yang kudus dari Allah. Setan tahu bahwa Yesus memiliki wibawa dan kekuasaan melebihi segala kekuatan-kekuatan duniawi. Roh jahat ini melihat Yesus bukan hanya sekedar orang Nazaret,
Melainkan Yesus itu dilihat oleh setan ini yang kudus dari Allah. Dia tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Dia menyadari bahwa kuasa Yesus akan menghancurkan, menghardiknya. Sehingga ia pun berkata, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau hendak membinasakan kami?" Saudara, meskipun setan itu sepertinya memuji atau mengagungkan Yesus dalam ucapannya, tetapi setan tetap setan. Itu sebabnya terhadap setan itu, Yesus harus bertindak tegas. Yesus harus melakukan pembinasaan. Makanya Yesus menghardiknya dengan mengatakan apa? "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak. Lalu keluar setan itu daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang pada waktu melihat peristiwa ini tentu semakin takjub melihat kuasa Yesus yang mampu menghardik. Tidak ada orang lain yang bisa menghardik setan ini selama ini, Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa mengusir, menengking dia. Sekarang Yesus, mereka lihat mampu mengusir, menengking setan itu. Mereka lalu berkata kepada orang lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini." Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, Yesus itu memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Nah, inilah kesaksian orang banyak yang melihat peristiwa ini, Bapak Ibu. Saudara, apa pelajaran yang dapat kita peroleh dari khotbah yang diperuntukkan pada Minggu Septuagesima 70 hari sebelum Paskah, sebelum kebangkitan Yesus Kristus ini? Ada banyak, tetapi kita sebut beberapa saja. Yang pertama, pelajaran daripada khotbah ini, tunjukkan dirimu sebagai pengajar yang berwibawa, namar sahala. Saudara, pengajaran Yesus begitu menakjubkan bagi para pendengarnya saat itu di sinagoge, tempat ibadat itu. Mari kita cek, kenapa pengajaran Yesus begitu menakjubkan marsahala? Tentu akan ada orang yang spontan mengatakan, "Oh, Yesus itu kan Tuhan, jadi pengajarannya menakjubkan, akan marsahala," katanya. Betul, Yesus adalah Tuhan. Tetapi dari sisi kemanusiaannya, Yesus itu sangat-sangat menghidupi apa yang dia ajarkan. Saudara, inilah yang membuat setiap pengajaran Yesus itu begitu unik, begitu hidup, begitu marsahala dan menakjubkan. Sehingga orang-orang yang mendengar pengajaran Yesus juga melihat dalam hidupnya juga. Dan itu yang menyebabkan dirinya begitu berkuasa hingga setan pun tunduk kepadanya, Bapak Ibu. Dan inilah yang harus kita teladani dari Yesus. Kalau mereka takjub mendengar pengajaran Yesus, ini pertanyaan bagi kita. Bagaimana saat ini pengajaran gereja buat para jemaatnya? Bagaimana pengajaran hamba Tuhan buat para umatnya? Bagaimana pengajaran guru-guru agama, bahkan orang-orang tua kepada anak-anaknya? Apakah mereka si penerima pengajaran itu juga takjub? Ini yang menjadi pergumulan dan pertanyaan kita saat ini. Saudara, gereja harus menunjukkan pengajaran yang berwibawa secara rohani. Pelayan gereja harus menunjukkan dirinya sebagai pelayan-pelayan yang punya eksusia, punya sahala, punya wibawa atau kuasa rohani di depan para warga jemaatnya, agar warga jemaatnya mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan firman Tuhan itu. Khusus kepada kita sebagai pemangku jabatan gerejawi, sebagai partohonan atau pengajar-pengajar agama, khotbah ini mengajar kita, Bapak Ibu. Tunjukkan dirimu sebagai seorang yang memiliki eksusia rohani. Kenapa kita harus memiliki eksusia rohani? Karena kita selalu dan senantiasa diperhadapkan dengan berbagai-bagai persoalan, berbagai-bagai tantangan yang menyangkut pelayanan kita. Oleh karena itu, kita harus menghadapi semua tantangan dan persoalan-persoalan rohani itu yang ada dalam pelayanan kita dengan kuasa, dengan eksusia yang datangnya daripada Tuhan Allah. Jangan andalkan dirimu, kekuatanmu, pikiranmu, ilmu yang
kita miliki, atau titel yang kita sandang, yang saudara dan Bapak Ibu sandang, meskipun pasti itu sangat-sangat berguna, sangat-sangat membantu dalam pelayanan kita. Membantu, tetapi hanya membantu saja. Kuasa atau eksusia yang membuat kita berhasil dalam pelayanan hanyalah datang dari kuasa firman, kuasa Roh Kudus, Roh Allah. Maka hidupi firman itu. Hidupi firman Allah itu, Bapak Ibu. Firman itu harus hidup dalam diri kita sendiri. Jadi, hidupi firman, dan firman harus hidup dalam diri saya, diri kita, diri Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Amin, Bapak Ibu. Itu yang pertama yang harus kita teladani dari firman Tuhan khotbah ini. Yang kedua, khotbah ini mengajar kita, hati-hati, setan juga memasuki bait Allah, tempat suci. Saudara, dalam nats ini, setan juga ada di sinagoge. Sinagoge tadi adalah tempat suci bagi orang Yahudi. Di sana mereka belajar firman, mendapatkan sentuhan dan pengajaran Allah. Tidak semua orang bisa ke bait Allah yang ada di Yerusalem. Tidak semua. Jadi sinagoge lah yang menjadi tempat persekutuan mereka. Dan pada saat Yesus sedang mengajar firman Tuhan di sinagoge ini, seorang yang dikuasai oleh setan langsung berteriak-teriak dalam persekutuan itu. Sehingga persekutuan saat itu menjadi kacau balau. Kacau balau. Saudara, ini menjadi perhatian yang serius bagi kita, agar kita senantiasa menyadari bahwa di tempat-tempat suci sekalipun, di bait Allah sekalipun, di tempat-tempat pertemuan orang-orang percaya, maka setan-setan itu juga berkeliaran dan berusaha untuk merasuk dan merusak anggota jemaat atau yang hadir dalam persekutuan tersebut. Setan tetap berusaha untuk membuat gaur ibadah, gaur perkumpulan. Maka hati-hatilah kita, Bapak Ibu, berada di bait Allah. Keluarga-keluarga juga harus hati-hati. Setan-setan selalu juga berusaha membuat keluarga-keluarga kita itu menjadi kacau balau, hancur, tidak akur, menjadi gaur. Merbada antara suami istri atau antara orang tua dan anak-anak. Akan terjadi tuduh-menuduh. Banyak caranya setan untuk berusaha menggaori, mengacau balaukan keluarga-keluarga kita. Banyak cara yang dipakai oleh setan itu untuk merasuki anggota keluarga, Bapak Ibu. Tidak selalu dengan persoalan-persoalan yang besar, yang rumit, yang menyangkut uang, harta, dan sebagainya. Keluarga-keluarga kita bisa gaur dibuat setan dengan hal-hal yang kecil saja. Mungkin oleh makanan yang sedikit asam, asin, terlalu pedas, udah bisa merbada. Mungkin karena sabun kecil saja, odol minyak rambut saja pun kita bisa mersanding, tidak cakapan beberapa hari, hanya karena hal-hal kecil saja. Setan itu pintar, pandai, licik untuk membuat kita gaur, Bapak Ibu. Berbuat baiklah kepada saudara-saudara kita. Jangan mau dipanas-panasi, dipajuju-juju oleh setan, oleh sibolis, oleh roh jahat. Jangan mau. Kalahkan setan itu dengan berusaha berbuat baik sebanyak-banyaknya kita kepada orang lain. Ingat Kejadian 4 ayat 7 mengatakan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Atas siapa? Atas iblis itu. Penting di sini kata yang mengatakan, engkau harus apa? Harus berkuasa. Saudara, itu pelajaran yang kedua bagi kita. Hati-hati. Setan selalu berusaha untuk membuat hidup kita, pribadi kita, keluarga kita, gereja kita gaur. Yang ketiga, apa pelajaran dari khotbah ini? Siapa yang dirasuki oleh setan atau oleh roh jahat ini? Saudara, berbicara tentang setan, roh jahat, todina hodar, banyak yang bisa sebenarnya kita jelaskan. Karena Alkitab juga memberitahukan, menyingkapkan ulah dan gerak-gerik setan ini.
Bapak Ibu. Setan atau roh-roh jahat adalah makhluk yang berpribadi, berakal, dia pandai, dia pintar, dia licik. Lihat itu Matius pasal 4. Yesus juga menghadapi setan toh di sana. Dan setan itu berusaha mencobai dan menguasai Yesus sampai 3 kali. Tetapi setan kalah oleh Yesus. Setan adalah makhluk yang jahat, yang kejam. Dia di bawah kendali iblis. Setan sering hinggap pada manusia dan menempati atau tinggal di dalam tubuh manusia itu. Kita boleh baca itu Markus pasal 5 ayat 1 dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi setan mau tinggal di dalam diri manusia. Manusia yang mana? Tentu manusia yang tidak percaya, yang tidak beriman. Jika ia menempati diri manusia, maka setan itu akan memperbudak diri manusia itu. Setan itu akan menyuruh manusia itu untuk bertindak, untuk berbuat menurut keinginan si setan. Terutama perbuatan-perbuatan jahat, bejat, yang tidak terkendali. Setan itu juga akan memakai mulut manusia itu untuk berkata-kata kotor, berteriak histeris seperti yang ada dalam khotbah ini. Bahkan membuat manusia itu bisu. Matius 9 ayat 33. Membuat manusia itu buta. Matius 12 ayat 22. Membuat manusia itu penyakit ayan. Bahasa Batak solpoton. Matius 17 ayat 14-18. Membuat manusia itu juga bahkan bungkuk punggungnya. Lukas 13 ayat 11. Atau membuat mulut manusia itu berbusa-busa. Lukas 9 ayat 39. Saudara, kembali kepada pertanyaan, siapa yang dirasuki oleh setan, oleh roh jahat ini? Siapa saja boleh. Tetapi secara khusus, lewat pelayanan-pelayanan yang saya lakukan kepada orang-orang yang dirasuk setan, saya memastikan bahwa orang-orang yang rentan dan rawan dirasuki oleh setan adalah orang-orang yang pertama, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya pakai di sini istilah tidak percaya, yang saya maksudkan di sini adalah orang-orang yang tidak mau percaya dan mempercayakan dirinya kepada Yesus. Yang hanya beragama Kristen, tetapi agama Kristennya tidak dihidupinya dengan sungguh-sungguh. Dan lebih pas kalau saya katakan yang hanya Kristen KTP saja, tetapi tidak menghidupi kekristenannya. Kalau dia orang yang beragama Kristen yang sungguh-sungguh, Bapak Ibu, Roh Kudus akan tinggal, akan menjaga diri kita dari semua kuasa-kuasa duniawi termasuk dari setan-setan. Kita baca itu 1 Yohanes pasal 4 ayat 4b yang mengatakan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Itu orang yang rentan dirasuki oleh setan. Orang yang kedua yang rentan dimasuki oleh setan, orang yang pernah terlibat dengan perdukunan. Saudara, ada banyak orang yang terlibat dengan perdukunan dengan maksud dan tujuan yang beragam-ragam. Mungkin mau mencari kesembuhan lah dari penyakitnya. Mungkin mau mendapatkan penjaga daging, kekebalan tubuh, biar dia tahan pukul, tahan tikam, tahan tembak. Orang yang memakai jimat-jimat, yang percaya akan khasiat dari napurat tiar. Disebutkan orang Batak, napurat tiar. Kepada orang yang memanggil-manggil arwah atau roh orang mati. Kepada orang yang pernah mempraktekkan atau menjojo begu, memanggil-manggil roh orang mati. Kepada orang yang mempraktekkan marmanuk niapang katanya. Bermain jai langkung juga, saudara. Orang-orang yang seperti inilah yang rentan, yang sangat-sangat mudah dirasuki oleh roh jahat. Makanya Bapak Ibu, khotbah ini mengajar kita jauhkan sama sekali praktek-praktek seperti itu. Jauhkan, hindarkan. Yang keempat, bagaimana menghadapi, menundukkan setan atau roh jahat ini? Bagaimana? Saudara, izinkan saya mengatakan bahwa saya punya banyak pengalaman dalam hal mengusir setan dan roh jahat. Dan pengalaman saya ini sudah saya dokumentasikan dalam satu buku yang berjudul Buku Penuntun Praktis Menghadapi Bahaya Latin Okultisme di Kalangan Masyarakat Batak. Di kalangan masyarakat Batak. Buku ini sudah terbit dalam 3 kali terbitan. Ada 2003, ada 2005, dan terakhir 2016 oleh penerbit PT Rileni Sudeko Jakarta.
Dan di dalam buku itu ada kata sambutan dari Opuye Purus HKBP 1998-2004, Pendeta Dr. J.R. Hutauruk. Dan juga ada kata sambutan dari Sekretaris Jenderal HKBP 1974-1978, Pendeta Profesor Dr. F. Hasianipar juga memberi kata sambutan dalam buku itu. Saudara, dalam buku ini saya ungkapkan bagaimana kita menghadapi setan-setan, roh-roh jahat, kuasa iblis dalam banyak praktek. Saya tidak membahas lagi banyak tentang hal ini dalam khotbah ini. Tetapi jika Bapak Ibu berkenan dan punya buku itu, baca. Sangat detail saya tuliskan hal ini di situ. Tetapi dalam khotbah ini saya mau mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk pertama, nyatakan perang terhadap iblis dan semua kuasa-kuasa setan, roh jahat, supaya kita jangan memberi sedikit pun kesempatan kepada iblis. Seperti dalam Efesus pasal 4 ayat 27 mengatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Yang kedua, gunakan senjata rohani sebagaimana dalam Efesus pasal 6 ayat 12 sampai 13. Dan yang ketiga, jangan anggap enteng terhadap setan, terhadap roh jahat, Bapak Ibu. Jangan katakan, nggak ada lagi setan-setan itu sekarang, itu kan dulu. Selama-lamanya setan terus akan berusaha untuk menjatuhkan, merasuki kita, Bapak Ibu. Yang keempat, jangan terlalu mudah menghadapi setan apabila kita tidak yakin bahwa ada kuasa Tuhan dalam diri kita. Ini yang harus terlebih dahulu ada. Yakini ada kuasa Allah di dalam diri kita. Nah, untuk itu datangilah dulu Tuhan, berdoalah ke atas, mohon kuasa daripada Allah, dan baru setelah kita yakin ada kuasa Allah, maka hadapi sekarang setan itu. Dan kita punya keyakinan, punya kepercayaan diri sendiri daripada Tuhan, bahwa kita akan dimenangkan oleh Tuhan menghadapi setan-setan itu. Dan yang kelima, dalam keseharian kita harus tetap menjaga hidup kita di dalam doa dan hidup di dalam firman Allah, Bapak Ibu. Itulah kuasa bagi kita untuk memenangkan semua pertarungan dalam hidup ini. Dan itulah yang disarankan oleh topik Minggu Septuagesima 31 Januari 2021. Perkataan Yesus yang penuh kuasa. Dalam bahasa Batak, Gokwasodohata ni Yesus. Mari kita percayai firman atau perkataan daripada Yesus yang penuh kuasa itu, Bapak Ibu. Kuasa firman atau kuasa perkataan Yesus itu melebihi hal apapun yang pernah menawan, mengikat diri kita. Kuasa perkataan Yesus itu sanggup melepaskan kita dari ikatan-ikatan apapun. Ikatan pornografi, gaya hidup hura-hura, ikatan konsumerisme. Dan kuasa firman itu sanggup melepaskan kita dari semua dendam, emosi, amarah yang sering tidak terkendali dalam diri kita. Kuasa Allah itu sanggup melepaskan kita dari apapun jenis kuasa-kuasa setan, iblis, roh jahat yang senantiasa berusaha merasuki kita dan orang lain. Kuasa Allah itu sanggup melepaskan kita dari cengkeraman dosa yang membelenggu, mengikat hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Sekali lagi, percayai perkataan Yesus yang penuh kuasa itu. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah Minggu Septuagesima 31 Januari 2021 dari Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai dengan ayat 37 ini, agar semakin banyak orang yang mempercayai perkataan Yesus yang penuh kuasa, termotivasi lewat khotbah ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Minggu, baik di gereja ataupun di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah saya rekam dan akan saya edarkan di YouTube. Berkati Tuhan jemaat yang akan mendengar firman ini. Berkati hamba-Mu untuk persiapan-persiapan khotbah berikutnya. Terpujilah nama-Mu, Bapa.
untuk selama-lamanya di dalam